Suaranya Coba apa itu ribut Bang? tuh. Coba kenapa kau berisik kali Bang? Kau di mana? Hujan mungkin. Coba bergeser sedikit Bang, biar nggak noise. Pertanyaan Zuma tadi mengenai apa? Persembahan, tumbal. Itu pertanyaannya dulu Saya tadi. bertanya, saya bertanya, bagi orang Yahudi, penyaliban itu adalah melahirkan dosa bagi mereka pelakunya. Bagi orang Kristen, pembunuhan terhadap Yesus ini adalah nebus dosa. Bagi Elohim, pembunuhan terhadap orang benar itu dosa atau nebus dosa? Bagi orang Kristen dan bagi orang Yahudi, apa bedanya di situ? Orang Yahudi tidak pernah menyalib orang untuk nebus dosa. Ya, betul. Kok katanya beda? Kok enggak ada bedanya? Orang Kristen penyaliban ini adalah nebus dosa Kristen. Sedangkan orang Yahudi, Orang Yahudi percaya nggak penyaliban? ya percayalah. Masa tidak percaya? Percaya dari mana? Dalilnya dari mana? Ulangan 21, 22, 23. Orang percaya orang Yahudi masuk apa enggak? Kenapa? Orang Yahudi masuk enggak? Percaya di situ apa enggak? Ulangan 20. Iya percaya. Makanya mereka melakukan kesaksian-kesaksian dusta bahwa Yesus ini pelaku dosa. Yesus ini ingin menyamai Tuhan. Loh, dari mana Kenapa? ulangan 20 mengatakan Yesus di situ ada? Loh, ulangan itu kitabnya orang Yahudi, Cak Ayu. Di dalam konsep Konsepmu, dalilmu tuh jangan ambil di dalam ayat 20, di ulangan 20. Perhatikan konteksnya. ulangan 21. Itu yang Dan kamu dikutip bilang oleh tadi ulangan Paulus. 20, sekarang ulangan 21. Kok balik-balik, bolak-balik gimana? Ulangan 20 ya? Saya salah berarti. Ulangan Ayo, 21. salah. Dalilmu kok salah, ngomong apa sih? Saya ralat, bukan ulangan 20, ulangan 21. Ayo. Nomor 22 Bicara sampai itu punya 23. dalil. Ya itu dalilnya. Ulangan 21, nomor 22, 23. Iya, bicara apa mengenai di situ di dalam ulangan Ah. 21? Oh, ternyata Anda mau belajar sama saya. Kalau masih belajar jangan songong. Loh, Kalau masih saya nggak status masih belajar jangan saya songong. sudah paham konteksnya ulangan Ya sudah, 21 ya itu sudah. apa? Ya sudah. Bicara apa, Di situ mengenai apa? di situ ulangan 21, 22, 23 itu membahas tentang orang yang dikutuk Tuhan atau orang yang diberkati Tuhan. Saya menjadi pertanyaannya di situ di mana konteksnya di ulangan 21 pada zaman itu. Udah. Kalau Anda nggak sanggup silakan turun. Saya hanya ingin Enggak, berdiskusi masalahnya kamu konteksnya dengan orang membahas yang dengan bodoh. dalil. Kalau Kristen pasti bodoh. Pasti bodoh kalau orang Kristen. Membahas agamanya ya, pasti bodoh. Tapi sebodoh-bodohnya Kristen yang saya butuhkan adalah mereka yang tidak sombong dengan kebodohannya. Kalau sudah bodoh, goblok, tolol, bahlul, tapi sombong, di Islam itu ada yang kayak gitu. Anda kalau bodoh, bodoh aja, tapi buka diri untuk nerima ilmu. Jangan sombong. Anda pura-pura lidah seakan-akan Anda paham ulangan 21. Begitu ditanya Anda pandai memainkan kata-kata. Ingat Bang, saya ini ahli psikologi. Saya bisa mengerti tentang orang yang kepepet, orang yang menyembunyikan kelemahan dengan memutar lidah. Saya ini pakar psikologi. Saya seorang pendidik. Jadi jangan Anda memutar lidah di depan saya. Oke? Kalau Anda bodoh-bodoh aja. Jangan sok cantik, jangan sok pintar. Gak bagus Bang. Gak bagus orang sok pintar itu, tapi bodoh, bahlul. Ulangan 21 nomor 22, 23 itu adalah tatanan terhadap hukum Tuhan yang berlaku bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan. Pantas enggak Yesus didudukkan di situ? Pikir pakai ini. Pantas enggak Yesus yang adalah orang yang dikasihi, yang menjadi karunia bagi Bani Israel, duduk sebagai orang yang dikutuk oleh Elohim itu sendiri? Pantas enggak? Kalau Anda mengatakan pantas, wajarlah Anda menjadi Kristen. Karena itu tadi, Kristen wajib bodoh dalam beragama.
Jangan pingsan, Bang. Mic-nya kok saya dimatikan? Cuma Mending saya kerja bang daripada saya diskusi sama orang Cuma ulangan 21 dengan ayat seperti tadi dengan dimasukkan di dalam Matius, di dalam ini, di dalam tumbal, di dalam pembelian kepada Yesus Kristus. Maksudnya apa? Nggak nyambung belas ya. Oke, sekarang Anda tunjukkan dalil di kitabnya orang Yahudi yang menjadi Jangan bicara mengenai dalil. Kamu membuat dalil dengan apa tadi? Dengan tema kurban dan tumbal. Iya benar apa enggak? Iya. Orang-orang Yahudi diajarkan mengorbankan binatang, hewan, kambing, domba, sapi, lembu. Dari mana Kristen mengajarkan kemudian yang menjadi korban itu adalah manusia? Siapa yang ngajarin Kristen? Korban nebus dosa manusia itu yang ngajarin Kristen siapa? Kasih saya dalil. Silakan. Kasihan dia nggak tahu buka mic-nya. Ya Allah. Lucu juga si Oten ini, maksa Yesus jadi Tuhan. Inilah akibatnya. Jangan paksa anak manusia jadi Tuhan. Kasihan. Saudariku, mereka memaksa Yesus menjadi binatang, bukan jadi Tuhan. Cuma ayo Itu yang benar. Cuma bicara mengenai dalil cuma. Kristen memaksakan Yesus itu menjadi binatang karena hanya binatanglah yang menjadi tumbal penebus dosa di dalam konsep Yang jadi ketuhanan. pertanyaanku dalilmu di mana? Dalilnya Imamat di mana? 1 nomor 2. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu. Mereka mencoba untuk menggiring Yesus itu menjadi Konteksnya binatang. Itu perjanjian lama itu di dalam bangsa Israel nyambung. Itu di dalam bangsa Israel itu nggak Iya, nyambung makanya jelas. yang saya tanya ini ajaran Romawi, di mana konsepnya. Ajaran Romawi, aduh. Jadi yang mempersembahkan manusia ini ajaran siapa? Saya bacakan perjanjian lama, kau bilang itu perjanjian lama. Lalu saya mau kemana? Yang memiliki konsep itu cuma dua. Konsep penebus dosa menggunakan makhluk itu cuma dua. Agama Samawi, agama Ardi. Agama Samawi korbannya hewan. Agama Ardi korbannya manusia. Kristen, Dewa Molok, Kamu jangan mati politeisme, saya cuma. Helenisme, Dewa Baal. Itu korbannya adalah manusia. Yang saya minta kepada saudara, dari mana Kristen ini mengambil pola korbannya manusia? Kok terus? Tadi Kok kamu bilang terus? Ulangan 21 berkat dan kutu. Ulangan 21 itu pola, Ulangan 21. Bung. Kamu bilang tadi ulangan 21 berkat dan kutu. Ya itu pertanyaan saya, kenapa baru sekarang Anda sadari? Anda baru baca. Saya bertanya ulangan 21. Itu nggak nyambung. Apa ya nah? Dasar pijakan penebus dosa menggunakan darah manusia. Halo, Bunda Pak Rahma. Is. Bunda Rahma. Dasar Bun. Dasar pijakan nebus dosa menggunakan tumbal manusia itu ilmunya dari mana? Jawab. Kalian menumbalkan Yesus itu ilmunya dari mana? Kalau orang Yahudi tumbalnya itu, korbannya itu hewan. Sekarang saya tanya, Kristen, Aliteng, agama dari pagan Romawi yang sampai ke Belanda masuk ke Indonesia melalui penjajah ini, korbannya manusia, tumbalnya manusia itu ilmu dari mana? Ayo jawab. Buka mic-nya Oten, jawablah pertanyaannya Abang Juma. Nyut aja. Udah tahun 2025 masih menuhankan anak manusia. Sadarlah. Bukan. Bukan Oh, Tuhan. bukan anak manusia mereka Tuhan kan. Makhluk roh yang datang di padang gurun menemui Paulus yang mengatakan mengaku-ngaku Yesus Kristus. Bukan anak manusia, bukan. Di dalam Al-Quran yang mereka sembah adalah iblis. Dan Yesus mengatakan kepada mereka di Matius 7, 22, 21, ketika orang-orang Kristen nanti datang di akhir zaman kepada Yesus. Yesus, Tuhan, Tuhan, Yesus.
Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi yang mereka sembah itu bukan Yesus, bukan anak Maria. Yang mereka sembah makhluk padang gurun yang ngaku-ngaku Yesus Kristus. Dan memang Yesus sudah nubuatkan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apa kata Yesus? Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Data 24. Data 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang banyak melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jadi yang mereka sembah ini adalah Kristus palsu. Siapa dia? Makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 22 dan seterusnya. Jadi kelemahan kita kalau kita mengatakan Kristen ini menyembah manusia. Enggak. Yang mereka sembah bukan manusia. Kata siapa? Kata Paulus. Di mana Paulus mengatakan bahwa Kristen tidak menyembah manusia? Di dalam Galatia 1, nomor 11, nomor 12. Yesus Kristus yang datang kepadaku memberitakan Injil itu bukan manusia. Tuh. Jadi Kristen menyembah bukan manusia. Kristen itu bukan menyembah anak Maria. Kristen menyembah makhluk padang gurun yang datang kepada nabi mereka Paulus, yang mengajarkan Paulus 13 kitab kepada pengikutnya. Di Antioquia pertama kali murid-murid Paulus itu disebut Kristen. Jadi mereka Kristen ini bukan penyembah manusia. Makanya ketika Allah tanya, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang tak berkepala ini menyembah dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? La qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa bi haqq. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku tidak pernah mengajarkan mereka menyembah kepadaku. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada mereka muridku, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya Maria dipesan oleh Yesus di Yohanes 20. Maria, jangan kesentuh aku, tapi pergilah kepada murid-muridku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Rabbi wa rabbakum. Itu kata Yesus tuh. Tapi orang Kristen bermujizat, mengusir setan, menyembuhkan kayak Rasulullah bisa menyembuhkan, itu bukan Yesus anak Maria itu yang dia pakai. Namanya iya. Bermujizat pakai nama Yesus iya, tapi yang datang kemudian melakukan mujizat di situ bukan anak Maria. Seperti itu. Ini penting untuk dipahami oleh teman-teman apologet Islam, bahwa yang Kristen sembah itu bukan anak Maria. Silakan sahabatku, lanjut. Oke, kita sapa tamu berikutnya. Niko, selamat sore. Kristen. Jadi Kristus itu minimal ada dua ya. Makanya kita harus gaungkan terus salam dua Kristus. Karena Paulus juga mengakui ada Kristus lain. Ada Kristus lain, ada Yesus lain. Di 2 Korintus 11 nomor 4. Paulus sendiri yang mengatakan itu bahwa ada Yesus lain.